Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Dapur Kembang Depok, Dewan Depok untuk rakyat di Kota Kembang. Kali ini kita bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Bang Ade Firmansyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, baru-baru ini Depok cukup ramai nih, ya Bang Andi ya? Viral ya? Viral banget. Apa tuh yang viralnya? Biasa orang berobat ke rumah sakit menggunakan KTP. Nah, tapi katanya ini agak sedikit susah nih. Oh gitu. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang sudah merasakan. Iya. Nah itu gimana tuh? Terus kita tanya-tanya nih yang punya gawean di Komisi D. Bang Ade, gimana menyikapi viralnya ini nih? Masyarakat perlu tahu juga nih kayaknya nih yang sebenarnya nih. Iya. Jadi terkait yang disebut dengan berobat memakai KTP terus kemudian gratis. Iya. Ya, ini kan program yang kemudian menjadi ikhtiar bersama sebenarnya antara pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok dalam hal ini Komisi D. Siap. Nah ini dinamika ini kita runut lah ya kira-kira bagaimana pada saat kita menjalani rapat kerja, salah satunya kan kita mengundang Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, terkait dengan dinamika di wilayah, ya di konstituen, di masyarakat, bahwa pasca COVID-19 itu banyak sekali terjadi, ya, di mana masyarakat yang tadinya dia mampu menjadi tidak mampu, yang terus kemudian punya pekerjaan menjadi tidak punya pekerjaan. Terus yang tadinya dia punya BPJS aktif karena ketidakmampuan untuk membayar setiap iuran bulanannya, kemudian BPJS-nya tertunggak. Nah, ada situasi di bawah tiba-tiba dia sakit, harus punya pelayanan, terus mendapat pelayanan dalam bentuk rumah sakit lah, kira-kira seperti itu. Ketika dia menyodorkan bahwa dia ingin berobat untuk dilayani di rumah sakit, BPJS-nya dites gitu ya, dicek, bukan dites ya, dicek, ternyata dia tertunggak. Nah, kalau dulu tuh sebelum Depok ber-UHC gitu ya, bahwa dia harus menyelesaikan tunggakannya dulu, baru bisa dilayani memakai BPJS atau membayar dengan mandiri. Nah, ini nyampe lah informasi kepada kita nih. Nah, setelah itu kemudian kita berdiskusi rapat dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, bagaimana kita bisa menyelesaikan satu persoalan ini, di mana ini kan bagian dari urusan kita. Ya kan, urusan dasar masyarakat ya, yang terus kemudian lahirnya pemerintah kan harus menjawab amanah konstitusi yang ada 3 esensinya: memberikan perlindungan pada segenap bangsa Indonesia, mensejahterakan ya, memberikan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, kan begitu. Nah, maka dari itu, karena ini kita adalah bagian dari pemerintahan gitu ya, antara eksekutif dan legislatif atau DPRD dan pemerintah kota, kan ini kan pemerintahan daerah. Maka ini tugas kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Akhirnya kita doronglah bahwa ada nih dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. SJSN itu kan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di antaranya ya dia membahas tentang UHC. UHC itu kan kalau disingkat dari Universal Health Coverage. Ya, kalau kita melihat istilah UHC itu kan nggak familiar di masyarakat. Ya, pada faktanya memang ketika nanti ber-UHC, masyarakat tuh cukup menyodorkan KTP saja, terus kemudian dia punya akses dilayani terhadap keperluan jaminan kesehatannya, kira-kira begitu. Jadi niatnya baik nih. Iya, ini sejarahnya, gitu, sejarahnya biar Tribuners dan masyarakat Kota Depok juga paham nih ya soal itu ya. Nah, saya mau nanya gini. Niatnya dulu bahwa memudahkan masyarakat berobat. Betul, niatnya agar masyarakat terakses layanan kesehatan. Dan mudah lah ya. Mudah. Jadi tinggal datang ke rumah sakit, ke pusat kesehatan, membawa KTP, dan dilayani. Bener nggak? Betul. Nah, ini kan gini Bang Ade. Ya kita juga melihat tuh
media yang sudah viral gitu kan. Oh Salah iya satunya iya. itu yang Kemarin ya. Ya. viral banget nih. Iya iya. Nah ini yang saya tanyakan gini Bang Ade. Ini kan sebenarnya sudah ada kesepakatan dong pastinya dong antara DPRD dengan pemerintah, Ya. terutama leading sektornya, Komisi D kan. Betul. Ini gimana komunikasi antara Komisi D dengan pihak rumah sakit dan pihak puskesmas? Ya, Dinkes lah dalam hal ini. Dinas Dinkes Kesehatan, ya, apakah ini sudah terkoordinasi dengan baik gitu? Kok sampai ada yang katanya nih, saya juga kemarin ya sempat elit lah salah satu elit Ya, tidak diterima Ya, ya kan oleh pada rumah saat sakit, berobat, ya. pada saat berobat. Makin panas nih. Terus nanyanya makin panas. sempat saya juga sempat Gimana tuh, lihat Bang Ade? videonya gitu. Gimana Bang Ade? Jadi Komunikasinya saya itu loh. kalau kita bicara tentang komunikasi, apakah ini sudah masuk ke dalam rencana kegiatan DPRD? Iya, karena yang disebut dengan rencana kegiatan kerja ya, rapat kerja DPRD itu kan melalui Bamus. Iya. Dan pimpinan pasti menyetujui bahwa program-program yang sudah dibuat dalam hal ini termasuk program kerja komisi. Nah, kalau kita lihat dari apa yang sudah rame lah ya situasinya, kira-kira saya mau menjelaskan seperti inilah ya. Kan kalau sistem jaminan kesehatan nasional itu kan ada dua, jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mohon maaf. Ada dua. BPJS Kesehatan dia ada dua program, yang disebut dengan BPJS Mandiri dan BPJS KIS PBI. Oke. Ya, Mandiri sama KIS PBI ya. KIS PBI ya, bukan beda. KIS PBI, Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran. Nah, buat BPJS yang mandiri ini buat warga negara yang dianggap negara dia mampu. Oh. BPJS Mandiri. BPJS Mandiri Yang dianggap mampu ya. Betul. Nah, untuk yang KIS PBI yang dianggap negara warga tidak mampu. Ada istilah miskin dan sangat miskin. Nah, dia di cover melalui KIS PBI. Ada indikator 14 kemiskinan lah ya, yang ditulis dari BPS, tapi saya nggak hafal 14 itu. Nah, namun ikhtiar ini dalam rangka itu tadi, bagaimana bisa mengcover jaminan layanan kesehatan secara adil ya, yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, terus kemudian ada lah informasi atau yang kemarin beredar. Saya sih sebenarnya ragu ya, informasi terus kemudian ada salah satu contoh, misalkan saya anggota DPR ini kan sebagai peserta aktif BPJS Mandiri. Karena saya setiap bulan itu ya, terus kemudian terpotong lah dari penghasilan saya untuk membayar iuran BPJS. Dan BPJS itu kan sudah terkoneksi KTP kita dengan BPJS. Ketika kita ingin membutuhkan berdasarkan hasil diagnosa harus berobat dan untuk mendapatkan perawatan, maka kita hanya menyodorkan KTP. NIK kita tuh diinput keluar, oh dia peserta BPJS Mandiri. Pasti itu ya? Pasti aktif atau tidak aktif. Kalau tidak aktif, nih, kalau belum ber-UHC nih, kurang lebihnya begini. Kalau dia sudah ber-UHC punya kelebihan. Jika misalkan peserta BPJS Mandiri yang terus kemudian dia tidak aktif karena tidak mampu, terus kemudian menunggak, maka tetap dia harus dilayani kebutuhan layanan kesehatan. Tetap jadi prioritas dulu lah ya. Harus. Layanin dulu. Kalau dulu sebelum ada UHC, BPJS Mandiri yang tertunggak, mohon maaf, bisa, gitu. bayar dulu, nanti BPJS baru bisa melayani. Atau silakan masuk tapi dengan fasilitas bayar mandiri. Bagi yang mampu bisa. Karena lagi sakit, bagi yang nggak mampu kan nggak mungkin. Harus ada solusi kan. Kalau nggak mampu. Nah, itu dari situlah terus kemudian kita bahas bareng-bareng. Pemerintah kita undang Pemkot dalam ini sebagai eksekutif ya, yang mengeksekusi program tentang kesejahteraan masyarakat, dan terus kemudian kami Komisi D yang klaster kerjanya adalah Kesra gitu loh. Kan kita Komisi D kan Kesra bidangnya kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kepemudaan gitu. Bagian sosial dan lain sebagainya itu urusan Komisi D. Maka kita mendorong lah. Saat itu tuh waktu rapat awal-awal 2023 di mana Kota Depok itu baru berdasarkan data BPS baru 95%. Bahkan 93% dulu, belum sampai 95%. Masih 93%. Tapi pada saat 2023 di pertengahan bulan Depok sudah sampai 95%.
untuk kepesertaan masyarakatnya memiliki jaminan kesehatan nasional dalam bentuk BPJS Mandiri ataupun peserta KIS PBI. Tetapi syarat untuk ber-UHC kan harus di atas itu. Nah, makanya kami Komisi D waktu itu pada saat kita rapat dengan Dinas Kesehatan mendorong pemerintah Kota Depok agar maksimal 2024 kita sudah memiliki predikat UHC. Mantep ya. Iya, dan alhamdulillah prosesnya malah dipercepat. Mekanismenya dengan kebijakan bersama, dirapatkan bersama bahwa ini adalah kepentingan bersama untuk memastikan memfasilitasi jaminan kesehatan buat masyarakat. Maka akhirnya ada satu percepatan, dapatlah data, kami dihubungin sama Dinas Kesehatan untuk melakukan audiensi. Apa isi audiensinya? Salah satunya dia menginformasikan bahwa Depok sekarang sudah 96,4%. Maka per 1 Desember, per November tuh ya, per November. Itu November menyampaikan kepada kita dengan apa namanya, menyampaikan bahwa nanti per 1 Desember kita akan melaksanakan program UHC, Universal Health Coverage. Jadi dengan 96,46% itu menandakan UHC itu sudah bisa dijalani. Yes, sudah bisa dijalanin. Makanya kemarin per 1 Desember dia sudah dimulai. Bahkan H-1 kita Komisi D diundang lagi sama Dinas Kesehatan. Di situ hadir juga semua kepala rumah sakit yang ada di Kota Depok. Berapa rumah sakit tuh? Saya nggak lihat karena fotonya banyak tuh. Banyak ya. Dan yang diundang adalah mereka pelayanan kesehatan rumah sakit itu yang dia melayani BPJS. Kan di Depok juga ada yang itu, belum. Rapatnya itu dilakukan kapan? Rapatnya itu sebelum tanggal 1 Desember. Satu hari. Sudah disosialisasikan ke rumah sakit di Kota Depok ya? Jadi gini, 1 Desember kan mau mulai. Iya. H-1, Dinas Kesehatan mengundang Komisi D, mengundang rumah sakit yang ada di Kota Depok yang melayani BPJS, mengundang seluruh kepala Yankes di Puskesmas. Ya, saya nggak tahu deh apakah klinik-klinik yang menyelenggarakan BPJS juga diundang, tapi saya nggak hafal orang-orangnya. Yang pasti sosialisasi itu disampaikan dalam rangka untuk besok Depok sudah mulai menyelenggarakan UHC. Sebelum Desember lah ya. Iya. Kan ini ramenya. Bang, tadi disebutnya sudah sosialisasi. Berarti termasuk rumah sakit yang kemarin yang siapa? Petinggi, salah satu petinggi, wakil ketua DPRD yang datang ke rumah sakit. Anggaplah rumah sakit Herminal lah ya. Nah itu belum kerjasama atau gimana? Saya kan makanya tadi saya sampaikan situasi itu saya ragu gitu. Apakah benar-benar ditolak? Saya ragu. Karena memang mekanisme BPJS itu dia terintegrasi dengan NIK KTP kita. Orang kayak saya ini, saya nggak tahu ya. Pokoknya orang kayak saya, anggota DPRD, ini adalah peserta aktif BPJS Mandiri. Mandiri ya? Karena setiap bulan dipotong. Ya, dipotong untuk iuran BPJS setiap bulan. Berarti kan saya adalah peserta aktif. Dan persyaratan menjadi anggota dewan salah satunya peserta BPJS. Ya pokoknya daftar dalam Ini untuk memastikan bro. Gini. Untuk memastikan bro. Jadi kan ini kan program jaminan kesehatan nasional. Dia harus memfasilitasi semua warga Indonesia. Karena dari tadi ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 2004 itu tentang SJSN. Jadi dengan program SJSN diantaranya kan jaminan sosial itu bukan hanya kesehatan, ada juga misalkan pangan untuk mengcover warga yang tidak mampu. Itu kan istilah daripada jaminan sistem jaminan sosial nasional. Meliputi adalah diantaranya jaminan layanan kesehatan gitu. Artinya semua. Nah, cara untuk mendapatkan UHC dia harus di atas 95. Bahkan waktu kita rapat, Dinas Kesehatan sempat menyampaikan harus 98. Semua warga Kota Depok memiliki jaminan kesehatan.
Depok berapa persen tadi? Sudah 96,4. Jadi sudah di atas 95. 95. Jadi sudah bisa dimulai. Nah, sekarang tinggal sosialisasinya berarti tuh. Iya, makanya kan sebenarnya begini. Kalau saya mau mengistilahkan gini ya, ini kan program baru ya. Iya. Program baru gitu kan, pertanggal Desember, terus kemudian sempat banyak dinamika di bawah. Ya, wajar saja seperti orang ya, saya mengistilahkan baru bisa naik sepeda. Kalau jalan kagok-kagok sedikit nggak apa-apa. Nah, terus kemudian saya melihat ini juga kan sosialisasi belum semasif gitu ya, baru tingkat kepala-kepala rumah sakit, baru sampai dengan tingkat kepala puskesmas. Mungkin barangkali belum sampai ke staf-staf di bawah. Bagaimana dia menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait tentang istilah berobat hanya pakai KTP. Dan terus kemudian difasilitasi dengan gratis. Nah, kalau resminya itu kapan Bang Ade? Ini satu. Enggak, ini kan ada perbedaan nih. Ya. Pak Wakil Wali Kota itu mengumumkannya di media sosial itu tanggal 1 Desember. Tapi Pak Wali tanggal Kota 8. itu tanggal 8. Nah, mungkin Ya, Coba aneh kita. Iya kan? Iya benar. Perlu dijelasin juga. Itu Iya, sih iya. nanti tanya ke Pak Wakil sama Pak Wali ya. Kita kan di sini mendapatkan informasi dari upaya yang kita sudah ikhtiarkan. Kami wakil rakyat, terutama yang ada di Komisi D itu kan ingin memberikan layanan kepada masyarakat. Kita yang menyentuh langsung di wilayah masyarakat, yang mendapatkan keluhan-keluhan langsung. Itu keluhan dasar ya. Artinya karena tadi saya bilang ini adalah bagian dari pemerintahan untuk menghadirkan ya 3 esensi yang menjadi amanah konstitusi, di antaranya melindungi rakyat kita lah dalam jaminan kesehatannya, kira-kira begitu. Nah, ini belum kejawab nih. Ya. Kalau terus kemudian kapan dimulainya? Kapan dimulainya 1 Desember 2023. itu sudah mulai lah ya. Sudah dimulai. Dan 1 Desember plus H+1 itu dimulai, terus kemudian Pak Wakil Wali Kota saat itu kan dengan rilis video yang beredar di masyarakat. Saya nggak tahu itu apakah resmi atau pada saat Pak Wakil menyampaikan di video tiba-tiba yang namanya video WhatsApp bisa beredar dengan cepat itu kan. Saya nggak paham ya. Tetapi yang pasti per 1 Desember 2023 itu sudah dimulai. Bahkan saya biasa mengadvokasi. Bahkan saya sudah punya data saya sendiri 256 pasien saya memberikan advokasi pelayanan untuk bantuan sosial kesehatan bagi warga yang tidak mampu agar terakses dia berobat di rumah sakit dengan gratis melalui bansos. Nah, sehingga karena udah kebiasaan seperti itu, banyaklah warga atau wilayah-wilayah di dapil saya lah ya, di Cilodong dan Tapos gitu, atau juga di wilayah Kota Depok itu meminta advokasi pelayanan rumah sakit karena dia sakit. Dari H+1 itu, terus kemudian saya menemukan, nah ini ya mungkin sinyal ya supaya saya sebagai anggota Komisi D juga bisa memberikan informasi yang update dan yang jelas gitu ya. Itu tiga-tiganya memenuhi gitu loh, memenuhi substansi yang lagi kita bahas. Yang pertama dia sakit. Anaknya sakit, berobat jalan udah nggak punya biaya lagi, lapor ke saya. Bang Ade, kalau misalkan ada fasilitas untuk bisa berobat ke rumah sakit, minta bantu dong, ditolong. Oh, sekarang kan sudah UHC, bawa aja Pak, Bapak bawa KTP dan KK. Nanti Bapak di sana dicek sama rumah sakit. Ketika dicek sama rumah sakit, apakah Bapak punya BPJS atau KIS PBI? Kalau nggak punya, Bapak sodorkan aja KTP dan KK. Rumah sakit dengan Depok ber-UHC bilang. Nanti rumah sakit yang akan mengurus proses pendaftaran dan urusan-urusan kebutuhan untuk pembayaran akses layanan kesehatan itu dalam waktu 3 kali 24 jam, saya bilang begitu. Nah, ini kan yang namanya baru kita juga pengen tahu, bener gak gitu. Nah, ternyata anak tersebut dilayani di rumah sakit. Memang nggak punya kedua-duanya, JKN itu. Nah, setelah itu didaftarkan dia sebagai peserta jaminan kesehatan nasional, bentuknya KIS PBI, penerima bantuan iuran. Karena dia bukan termasuk warga yang mampu, dianggap pemerintah dia warga yang tidak mampu. Berarti ini warga yang dilayani melalui program tadi itu ya? Program tadi UHC, jadi dia real. Nah, yang kedua
tiba-tiba ada tetangga lah ya, tetangga cuma agak jauh, kontak saya, Pak Ade, ini bapak saya dadanya sesak dan lain sebagainya, mau dibawa ke rumah sakit. Silakan aja Bu bawa, sekarang kan programnya sudah ber-UHC Depok. Ibu punya apa layanan jaminan kesehatan nasionalnya? Ada, Bapak katanya punya BPJS. Pada saat dicek di sana, BPJS-nya tertunggak, nggak hidup, mati gitu kan, dianggap punya tunggakan BPJS. Nah makanya terus kemudian dengan program UHC dia menyodorkan KTP si bapak itu dilayani. Tapi dicek apakah tunggaknya karena tidak termotivasi untuk membayar BPJS karena dia mampu misalkan. Dicek lagi apakah karena dia memang warga tidak mampu, terus kemudian dia harus di-cover oleh KIS PBI. Nah ternyata bapak ini sudah pensiun, lansia, dan dia termasuk orang yang harus di-cover karena dia lansia. Gitu. Tapi prosesnya tetap jalan ya? Tetap jalan. Ini proses administrasinya jadi kan warga setelah... jadi istilahnya gini Bang, warga diselamatin dulu. Iya benar. Orang mau dari orang mau lahir di bumi sampai orang mau wafat ke bumi itu diurusin dulu ya dengan tadi KTP berobat gratis kan? Betul. Kan ini kan bagian dari pelayanan ya. Pemerintah kan sebuah lembaga untuk melayani rakyat. Bang, terus gini, dikuotakan nggak sih? Dikuotakan nggak untuk masyarakat yang penerima UHC itu? Ada kuotanya nggak sih? Jadi enggak, kan ini udah semesta Bang. Udah semesta. Iya. Alam semesta bro. Jadi seluruh warga Depok. Nggak Jadi ada. gitu kan dia. Nggak kali aja dikuotakan. Abang tahu nggak? UHC tahu nggak sih sebenarnya? Nah, panjang lu aja. UHC itu universal health coverage. Untung bahasa Inggris gue. Sama saya juga lidah saya kalau ngomong bahasa Inggris. Jadi memang seluruh masyarakat Kota Depok akan mendapatkan itu. Saya pikir ada kuota. Jadi istilah mendapatkannya begini Bang. Kan ada yang disebut tadi sudah terdaftar 96,4%. Berarti dia sudah terdaftar tuh baik BPJS Mandiri, baik KIS PBI atau dia sebagai peserta asuransi yang biasa tuh ya, swasta dan lain sebagainya. Nah terus kan UHC itu kan istilahnya kan gini dia, jaminan kesehatan ya untuk warga dalam satu populasi. Dan dia terakses secara adil dan terjangkau. Nah, istilah ini, terjangkau. Ini kalau bicara sekarang nih kesejahteraan. Iya, ya kan. Di dalamnya ada kesehatan. Tuh, kan Indonesia negara kesejahteraan. Iya. Kalau mensubsidi urusan kesehatan buat warga, harusnya memang itu manahnya gitu. Jadi undang-undang udah jelas. Jadi gini, dari orang mau lahir sampai orang mau meninggalkan bumi itu tercover oleh JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. UHC ya? Ya UHC. Ya UHC lah istilahnya kan. KTP berobat gratis pakai KTP. Nah, ditambah lagi orang yang nggak mampu itu dilayani, misalnya belum yang tadi tertunda, harus dilayani. Kalau dulu kan kita ngurus sendiri. Kalau dulu boro-boro bro. Iya, kalau dulu kan boro-boro, sekarang dilayani. Kalau yang kedua-duanya nggak punya gitu kan, dulu nih belum UHC nih, kedua-duanya belum punya, ternyata dia warga tidak mampu, dia kan di cover pakai bansos kesehatan. Nah kerabatnya ini harus ngurus nih, nyiapin kakaknya, KTP-nya, lapor ke Dinsos, lapor ke ke Dinkes, minta rekomendasi. Kalau rekomendasinya berhasil, dia keluar di cover oleh bansos kesehatan. Tapi kalau nggak berhasil, ya nggak mau keluarga urunan. Gitu. Berarti keren nih. Oh iya keren lah. Ini keren nih. Jadi seluruh masyarakat Kota Depok akan mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan pakai KTP. Sah loh, benar kan? Iya. Jadi KTP jadilah. Enggak dong. Mang, ini mau tahu nggak? Ini kan kalau kita lihat dari luncuran bahwa ini adalah kebijakan nasional. Namanya juga jaminan kesehatan nasional. Bukan Depok aja yang punya predikat UHC. Ada daerah lain. Kan dari akibat dinamika kita rapat kerja,
kita kunjunganlah Komisi D ke Mataram. Nah, ini ada ilmu baru. Oh. Ada istilah baru kita nemukan di sana, di kota Mataram, terus kemudian dia udah UHC duluan. Iya. Kita nanya, apa sih kelebihan UHC? Kan begitu. Pak Kepala Dinas Kesehatannya menyampaikan, Pak, warga kami yang butuh pelayanan kesehatan dalam bentuk rumah sakit, ya, setelah dia didiagnosa sakit, dapat rekomendasi dan rujukan untuk dirawat, dia cukup menyodorkan KTP Kota Mataram saja. Terus kemudian selesailah dia dirawat, Bapak Ibu kata dokternya sudah sembuh, silakan pulang. Bapak Ibu, biayanya sudah di-cover oleh bantuan iuran dari APBN atau APBD yang uangnya disiapkan di pemerintah Kota Mataram. Ya, terus saya tanya lagi, kita harus detail kan? Bagaimana dengan Kota Mataram, warga Kota Mataram yang dia ada di luar kota atau tugas kerja atau dan lain sebagainya. Terus kemudian dia sakit. Kayak saya nih, di Kota Mataram. Kemana-mana nih. Iya. Sakit di daerah tertentu. Nah, ini kan karena Universal Health Coverage Program Jaminan Kesehatan Nasional, dia berlaku untuk rumah sakit Indonesia yang melayani BPJS. Ya, karena sudah terintegrasi. Iya, gitu. Jadi dia misalkan di Jakarta, tiba-tiba sakit di Jakarta, rekomendasi atau rujukannya harus dirawat. Nah, dia harus dilayani dan dia di-cover oleh kepesertaan UHC yang ada di Kota Mataram. Nah, ada istilah baru. Apa tuh, Bang? Bahwa UHC ini kan menyasar kepada warga miskin dan sangat miskin. Kalau kita lihat dari indikator 14 kemiskinan. Ya, tetapi ini hasil diskusi dan upaya kita untuk mendorong agar Pemkot punya kearifan lokal. Nah, salah satunya salah satunya adalah yang disebut dengan rentan miskin. Ini istilah baru nih. Rentan miskin ini. Jadi kita temukan pasca bukan kentang miskin. Rentan miskin. Rentan miskin, hampir miskin banget. Nah, biar nggak miskin ya. Jadi minum dulu. enak nih kayaknya. Jadi kalau rentan miskin itu istilahnya begini, ada kejadian waktu itu kan COVID sampai 2 tahun. Terus kemudian banyak yang kehilangan pekerjaan. Kalau lihat dari indikator 14 kemiskinan parameter itu kan terus ada misalkan di Kota Depok. Di situ ada dituliskan salah satunya adalah rumah yang berlantai hanya tanah atau kayu. Di Depok mana ada sekarang? Udah nggak ada maksudnya. Berlantai ini. Ya maksudnya nggak ada. Nah makanya terus kemudian kita mendapatkan istilah rentan miskin itu ketika di Kota Mataram bahwa masyarakat yang seperti itu tuh berdasarkan hasil survei pemerintah melakukan verifikasi dan lain sebagainya termasuk penghasilannya yang tidak memenuhi kuota disebut orang yang mampu, maka dia juga termasuk yang didorong untuk di-cover UHC melalui KIS PBI APBD Kota Mataram. Nah, makanya kita coba untuk yang namanya ilmu bagus, kebijakannya bagus, kita coba masukkan. Kita dorong pemerintah Kota Depok juga membuat tidak kaku kepada 14 parameter kemiskinan itu. Cobalah bahwa kita dorong, coba dianalisa bahwa memang ada sisa-sisa kejayaan. Ya, sisa-sisa kejayaan, punya rumah masih bagus, bener nggak? Tapi pasca COVID-19 udah nggak punya kerjaan, biasa kerja nggak biasa bisnis, punya bisnis terus kemudian nggak berhasil karena nggak biasa bisnis, akhirnya makan tabungan habis. Ketika habis, dia nggak berdaya. Ditambah lagi semakin usianya semakin tua gitu kan. Ada pepatah habis manis cepat dibuang. Tapi sama Depok enggak. Khusus kesehatannya dijamin. Iya, benar harus begitu ya. Kira begitu dah. Iya. Ini kan enggak, gue mau nanya dulu sebentar. Bang, kalau ada rumah sakit atau puskesmas atau klinik yang tidak mengikuti aturan UHC itu gimana tuh? Baru mau ngomong itu. Ini belum sampai persoalan ke situ ya. Belum sampai. Biasanya saya sih anggota DPRD itu kan case by case ya. Karena kan yang mempunyai sifat untuk memberikan sanksi kan pemerintah. Katanya bocorannya izinnya dicabut. Bahwa buat kita buat kita kan sebagai pengawas aja, pengawasan. Ketika ada satu program yang luncur di bawah ada dinamika seperti itu tadi ya kita lapornya ke pemerintah eksekutif. Abang kasih tahu dong. Betul kan, kita kasih tahu misalkan
Pak, ini ada kondisi kayak begini kok ditolak dan lain sebagainya. Mereka bisa melakukan teguran. Nah kalau misalkan puskesmas nggak mungkin lah. Dia mungkin langsung ya. Dia pasti satu komando karena kan dia di bawah Dinkes. Tetapi kalau mungkin penyelenggara kesehatan yang sifatnya tumbuh dari bentuk masyarakat ya klinik-klinik gitu kan. Selama dia sebagai penyelenggara BPJS harusnya dia terintegrasi. Secara otomatis ya. Otomatis gitu. Karena ini kan programnya JKN ya. Gitu. Sepakat ya kalau dicabut izinnya? Ya, gua saya hanya main nih. Kalau gue sih tergantung pemerintah. Nggak bela rakyat loh. Kan kalau gue rakyat biasa bro. Lah justru kan, kalau kita nggak terlayani gimana? Dong. Wakil rakyat. Kita kan nyindir gitu ya. Gitulah kira-kira dah. Ya. Siap. Tapi seru juga bro. Ya, yang jelas Tribuners, masyarakat Kota Depok tetap tenang bahwa berobat gratis dengan KTP tetap berlaku hingga saat dan seterusnya. Betul. Jadi jangan ragu. Tapi tetap sehat ya, jangan mau sakit ya. Jangan mau sakit ya. Oke, Tribuners, jangan kemana-mana. Stay tune di Dapur Kembang masih bersama dengan Bang Ade Firmansyah. Siap. Jangan lupa subscribe ya.